Dan hadirin rahimakumullah, sesibuk-sibuknya kita sehabis sholat, paling tidak ketika masih duduk setelah sholat kita baca istighfar 3 kali. Boleh yang pendek istighfarnya, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minimal 3 kali. Selain banyak faedahnya, kata para praktisi ruqyah, lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ini adalah zikir yang terkuat, zikir yang paling bagus untuk mengusir sihir yang kemungkinan ada dalam diri kita. Subhanallah. Jadi kalau misalkan merasakan hal-hal yang agak aneh pada diri kita, maka caranya baca ini 3 kali, siapkan air. Nah, ini jadi itu ya. Jadi praktisi ruqyah, nggak apa-apa ya. Siapkan air, kemudian bacakan 3 kali, minum airnya. Ini sebagian daripada faidah lafaz itu. Kemudian baca doa setelah la ilaha, doa apa yang dibaca? Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri, kalau kebanyakan Allahumma ajirna minan nar. Kata para ulama ini saya sering menyingkat 3, tapi ternyata yang baik itu, yang afdal itu adalah 7 kali. Jadi maknanya Allahumma ajirna minan nar itu, ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Karena pintu neraka ada 7, maka afdalnya dibaca 7 kali gitu katanya. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa hayna rabbana bisalam. Terakhir tutup dengan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya Allahumma ini, ya Allah kuatkan hamba ini ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat namamu ya Allah. Kenapa ini sangat istimewa? Karena hadirin rahimakumullah, keistimewaan kita, kata para ulama yang pernah saya dengar nasihatnya, keistimewaan kita adalah ketika kita banyak diingat oleh Allah. Kapan kita diingat oleh Allah? Yakni ketika kita mengingat Allah. Udhkuruni adhkurukum fashkuruli wala takfurun. Allah akan mengingat kita, memberikan rahmat kepada kita selagi kita mengingat Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu ya Allah, kuatkan hamba untuk bisa bersyukur kepada Allah. Padamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan kuatkan hambamu ini ya Allah untuk senantiasa beribadah. Kemudian ditambah dengan surah Al-Fatihah dan ayat kursi. Paling tidak di tempat sholat itu sampai ayat kursi. Sisanya kalau kita sibuk, baca subhanallahnya boleh sambil jalan pulang, boleh sambil nyetir dan lain sebagainya. Minimal sampai di situ. Karena kata seorang ulama, ada satu hadis sahih kaitan dengan ayat kursi ini, yang artinya, arti bebasnya, barang siapa melazimkan membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Bahwa orang yang melazimkan membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia Allah wafatkan dalam husnul khatimah, maka surga telah menantinya. Subhanallah. Bahkan kalau sempat, kalau sendiri tambah dengan
dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Karena yang kita bacakan ini adalah kitab tafsir, kita sama-sama menggali faidah-faidah dalam Al-Quran. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun, dan selanjutnya sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa demikian? Satu hadis sahih mengatakan kalau kita membaca ini, subhanallah, orang tua kita, para ulama kita memilih kalau tawasul itu baca Fatihah, ya. Baca Fatihah. Kemudian nanti di tengah-tengah ada baca ayat kursi sampai dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Ternyata fadilahnya luar biasa. Hadirin, kalau seseorang, kata Nabi SAW, kalau seseorang membaca dua surah. Surah apa? Surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Yang dimaksud surah Al-Baqarah bukan keseluruhan, tapi dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka pertama, setiap huruf yang dibacakan selain berpotensi menjadi penghapus, penggugur dosa-dosa kita, dan setiap huruf yang dibacakan akan membantu kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Subhanallah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ujung daripada hadis ini mengatakan laka fatahu, kalau seseorang membaca surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka Allah cukupkan pada orang itu. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan cukup. Ada yang mengatakan mencukupkan segala nikmatnya, mencukupkan segala sesuatunya, tidak kurang apapun. Mencukupkan di malam itu tidak walaupun dia terlewat tidak sholat tahajud juga cukup bagi dia dengan membaca surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. Subhanallah. Ini sebagian daripada faidah-faidah yang kita temukan dalam Al-Quran. Subhanallah, betapa luas ilmunya Allah Subhanahu wa